Batang. Kebetulan mampir di rumah Mas Ardi untuk konsultasi tentang tanaman porang yang sekarang mungkin lagi viral dan juga tanaman yang dan di sini kami akan mewawancarai pemilik dari perkebunan tanaman porang ini. Untuk lebih jelasnya mari kita bincang dengan Mas. Masuk di daerah ini tepatnya Japan paling ujung Mas, tapi terkenalnya Ngunut. Sebetulnya kan selatannya kan MTS Ngunut, terkenalnya Ngunut, tapi sebetulnya tanahnya bumi Japan. Paling ujung barat. Ya. Mas Ardi ini sudah lama berkecimpung di dunia porang atau coblok ya. Nah, untuk saya pribadi masih satu musim Mas. Musim porang, satu musim. Nah, kenapa kok terus beralih ke porang atau menggeluti porang? Ya mungkin peluang juga sih ya. Soalnya gini teman-teman, terus relasi juga cenderungnya melirik ke porang. Di tengah-tengah COVID yang paling eksis untuk saat ini porang. Porang yang lainnya drop, porang malah naik terus Mas. Itu logika. Perkiraan ini aja untuk hari ini nggak tembus 10, malah sekarang tembus 15.000 per kilo ya. Per kilo. Untuk produk masuk pabrik itu Mas. Per kilo 15.000 ya. Untuk hari ini 15 tembus 15. Perkiraan 10 udah bagus, ternyata walaupun COVID naik terus. Sebetulnya ini bahan dasar apa Mas? Porang. Komoditi ekspor ya Mas, terutama Jepang, Cina. Untuk mayoritas bahan makanan Mas. Bahan makanan. Bahan makanan. Kalau olahan Jepang kan ada 17 olahan, termasuk mie shirataki itu yang terkenal, sama beras porang unggulannya. Selain itu juga bahan lem, kosmetik juga banyak Mas. Berarti untuk prospek ke depannya ini masih panjang ya Mas? Insya Allah. Soalnya gini, di Jawa Timur kan pabrik sudah banyak produk ya, sudah banyak yang berdiri. Itu langsung dari investor Jepang, orang asing. Logika aja kalau investor masuk untuk bikin pabrik nggak mungkin jangka pendek, pasti kan jangka panjang itu. Jadi prospeknya bagus ini insya Allah, untuk porang ya, mudah-mudahan aja. Nah, terus sekarang ini Mas, untuk teknik mulai penanaman porang ini memang Masnya basicnya dari pertanian apa memang belajar dari mana untuk menggeluti porang ini? Untuk saya basicnya dibilang pertanian juga boleh Mas. Soalnya sebelumnya kan nanam melon, sayuran juga. Terus untuk porang memang saya akui baru satu musim. Dengan metode saya ya seperti ini, saya polybag. Dengan pertimbangan istilahnya orang Jawa menjemput bola. Jadi sebelum hujan turun kita sudah punya modal kayak gini. Ini kalau udah musim hujan tiba, langsung tanam otomatis kan langsung tumbuh. Beda kalau kita nanam dari umbi, dari kata, itu nanti kan baru tumbuh. Ini sudah 1 bulan sudah besar. Kalau dari kata kan masih tumbuh daun. Berarti itu, ini ini dari katanya apa umbinya? Dari kata itu. Kata.
Kalau dari umbi bisa langsung tanam langsung. Kalau ini di katak, khususnya di katak sama biji. Terus bedanya umbi dengan katak itu gimana Mas? Ini di katak Mas. Bisa di zoom. Nah, cirinya ini kalau katak. Ini di katak. Ini nih, ini contohnya banyak. Oh ini ya. Ini yang katak super Mas. Ini yang posisi yang di tengah. Kalau ini katak. Katak itu cenderungnya ada monyolnya ini, timbulnya ini. Terus kalau tumbuhnya kan nggak beraturan, kadang di sini, kadang nggak tentu Mas, tergantung Tunasnya nah, ya. tunasnya nggak mesti sih. Nah kalau umbi kan ini bedanya. Terus dari pertumbuhannya gimana? Kalau dari umbi untuk pertumbuhannya biasanya satu umbi biasa satu tangkai, satu batang. Kalau dari katak Ya. satu gini kadang-kadang bisa tumbuh 2 atau 3 batang. Jadi kalau gitu. untuk buat split atau untuk menghemat biaya bisa kita belah. Nah, misalnya kayak ini bakal tunas. Ini bakal tunas, ini bakal tunas. Kita belah jadi 2. Berarti satu katak bisa jadi 2 batang. Itu kalau kita berani. Tapi insya Allah aman. Itu lebih menguntungkan lebih, yang katak ya. Ya. Kalau buat minta maaf kalau buat pemula atau mungkin modal pas-pasan memang lebih efisien. Soalnya kan istilahnya babar lah istilah orang Jawa. Iya. Kalau umbi kan satu, kalau umbi juga bisa dibelah Mas. Cuma kan kalau belum tahu teorinya sama harganya kan lumayan mahal kalau umbi. Berarti dari katak itu nanti batangnya bisa lebih dari satu, terus di batang itu ada buahnya yaitu katak itu ya Mas. Nah, jadi katak itu bisa lebih banyak lagi gitu ya Mas. Sama juga Mas, kalau umbi juga ada juga ada gitu. juga. Cuma kan kalau kita itu nanam dari katak, kalau beli, kalau katak kan lebih murah dapat banyak. Kalau umbi kan nilainya kan lumayan mahal tapi dapatnya sedikit. Misalkan 100.000 dapat 10 atau 20, kalau katak mungkin dapat 200. Perbandingannya itu kurang lebihnya. Dari segi pertumbuhan lebih cepat mana tumbuhan? Kalau pertumbuhannya itu sama saja. Tergantung kita untuk untuk merawat. Kalau pertumbuhannya sama saja Mas. Oh, sama cuma ya bedanya itu dari nilainya, dari harganya itu yang pertama, yang kedua ya kalau ini kan bisa tumbuh 2 sampai 3 ada. Terus ini gini, sebenarnya yang kalau selama ini yang Mas Ardi terapkan, ini metodenya yang mana Mas? Yang mungkin lebih cepat untuk pertumbuhannya itu. Metodenya itu yang gimana? Kalau saya pribadi gini Mas, untuk khususnya porang ya. Kalau pada umumnya memang kita itu menggunakan pupuk kompos itu wajib. Ya semua tanaman pupuk kompos itu wajib. Tapi untuk saya ada tambahannya nih Mas. Ini ada racikan khusus buatan sendiri. Ini bahannya murni empon-pon. Empon-pon plus ada bakteri khusus, itu rahasia. Ini untuk aplikasi ini satu gini 50 liter. Kalau bibit dari ini saya berani satu musim ya 1,5 sampai 2 kilo berani saya. Dengan papak ini sama ini. Kalau ini hormonnya saya beri nama pemecah sel, perangsang akar, bisa juga pemecah sel. Jadi ini untuk andalan untuk saat ini saya. Kalau ini murni dari empon-empon, aromanya beda dari pok-pok lain. Aromanya harum, soalnya bahannya yaitu dari empon-empon. Oh, iya. Terus Mas, mulai dari penyiapan bibit itu gimana caranya, mulai persiapan bibit terus penanaman itu yang benar gimana? Kalau bibit itu kalau kita ambil dari katak, itu kita harus selektif. Dalam arti gini, berhubung untuk orang saat ini kan harganya lagi naik daun, kita harus selektif Mas. Terutama kita lihat dari penampakan katak ini. Ini kalau dorman murni itu pasti ada tumbuhnya ini. Tapi kalau kita itu paksa, pasti ada lengkungan ke dalam. Itu pasti. Itu berarti belum dorman, belum tua. Tapi kalau tua otomatis gini Mas. Ini katak yang paling tengah ini pasti ada monyolnya ini.
ini timbul semua. Ini berarti katak super benar-benar dorman. Yang di tengah itu ya. Nah ini ciri khasnya ini. Kalau nggak dorman ini nggak ada mas, pasti cekung ke dalam. Itu ciri utama. Kalau kita itu tanam dari katak. Kalau dari umbi kita harus selektif. Itu mulai dari persiapan bibit, pemilihan bibit. Nah, itu penting mas, soalnya kalau dari katak kita nggak selektif, kita sudah modal banyak, belinya itu ya asal, maksudnya nggak dorman betul, pasti busuk. Kalau nggak busuk kering, bisa tumbuh itu untung. Itu risikonya. Jadi kita itu harus selektif, terutama kalau kita itu nanam dari katak. Ciri khasnya ini mas, ini pasti ada. Ya. Terus kalau dari umbi? Kalau dari umbi kita itu lihatnya baik tidaknya sama saja. Ya dari anu mas, apa itu? Dari bentuknya umbi. Kalau kan kita itu harus hati-hati kan, ini gini, antara umbi, iles sama walur hampir sama. Itu harus hati-hati. Kalau kita itu ambil dari umbi ya, soalnya sama bodinya, hampir sama. Tapi bedanya kalau khasnya tuh porang, kalau dari umbi itu nggak ada bakal tunas, bakal apa itu ya, entek, istilahnya orang Jawa entek ya. Sini timbul-timbul ya mas. Jadi kalau porang itu mulus, kalau iles, suwek itu ada. Bakal tunasnya sini tumbuh. Terus kalau di kuek ini warnanya oranye. Ini oranye. Kayak kunir itu mas. Kalau iles kan putih, suwek putih. Itu harus selektif, soalnya hampir sama. Kalau kita itu ambil nanam dari umbi, selektifnya begitu. Terus sekarang teknik penanaman mas, ini persiapan lahan. Kalau untuk baiknya tetap mas, dibajak. Dalam arti dibajak gunanya untuk menggemburkan tanah sama memperbaiki pH tanah. Nanti kan tetap dikasih kompos juga mas. Jadi tiap lubang nanti sebelum tanam, untuk saya ya, istilahnya digali sedikit seperlunya, sesuaikan dengan bibit atau umbi yang mau ditanam. Nah, di bawahnya mau ditanam itu dikasih pupuk, atau untuk saya tetap tak kasih habuska mas, atau merambut. Fungsinya apa? Biar itu punya rongga udara. Soalnya kan pertumbuhan porang kan nggak ke dalam, kan pembesarannya nyamping. Itu untuk saya. Berarti bawahnya umbi ini dikasih sekam. Sekam Sama rambut gitu ya. Sama rambut sama kompos. Ya fungsinya untuk saya itu biar ada rongganya. Tapi sebelumnya juga dikasih pupuk itu ya, pupuk organik, pupuk. Kalau pupuk enggak mas, ya cuma pupuk kompos saja. Pupuk kompos yang untuk selama ini koi kambing sudah difermentasi seperti itu fermentasi ya. Fermentasi. Yang paling baik kambing apa? Kalau yang paling bagus sebetulnya itu kelelawar, tapi kan mahal. Itu yang paling bagus. Kalau kotoran yang paling lebih kecil itu lebih bagus, dari kelelawar, terus burung seriti, terus ke kelinci, ke kambing, ke domba, baru kambing. Jadi domba sama kambing menurut saya bagusan domba. Tapi perlu difermentasi dulu ya? Ya lebih bagusnya fermentasi mas. Soalnya kan untuk mematikan biji-biji tanaman terutama, sama mikroba yang nggak menguntungkan, biar mati. Berarti tanamnya tipis mas, dalam arti misalnya ini coplakannya segini, ya paling ya cuma ketutup sedikit atasnya, nggak terlalu dalam. Nanti kan soalnya ada apa itu penyang atau dangir lah. Ya baru dangir itu kan yang kedua nanti sama mupuk itu nutup atas ini. Jadi untuk tahap pertama cuma sedikit menutup ya, agak kelihatan atasnya macam cenderungnya, nggak full banyak. Soalnya ini akarnya kan banyak. Ini bahan akarnya. Dan nanti setelah interval 1 minggu baru pemupukan ya pakai itu pupuk cair saya kocok. Jadi pupuknya ini yang ini
ini dikasihkan setelah jangka berapa minggu dari tanam? Interval kalau sudah ada, kalau dari bibit ini paling enggak 1 minggu mas. Kalau sudah ada daunnya loh. Ada daunnya. Karena kalau sudah ada daunnya itu otomatis kan akarnya sudah ada. Otomatis pupuk kita langsung terserap. Kalau dari umbi kan nunggu tunasnya mas. Oh, nunggu tunas. Soalnya kan itu kan percuma. Belum ada fotosintesis atau proses pembakaran makanan. Soalnya kan stoknya di sini masih ada. Oh. Nah, kalau sudah ada daunnya otomatis fotosintesis berjalan. Jadi pemupukan untuk pupuk untuk saya yaitu kalau sudah daunnya sudah mekar itu baru. Kalau dari kata kan soalnya saya pakai polybag jadi tanam langsung hidup. Itu sudah siap. Ini ya. Jadi ini bibit yang dari kata di semai itu mas ya. Ya kalau ini sudah umur 1 minggu mas. Umur 1 minggu nih ya. Sudah mulai. Jadi ini umur 1 minggu ditaruh di polybag. Tujuannya apa mas di polybag? Pertama itu istilahnya menyongsong bola mas, biar mempercepat. Terus memperkecil risiko kematian. Kalau di lahan misalnya katak ditanam di lahan langsung risiko kematiannya kan tinggi. Soalnya kan kalau mengandalkan musim penghujan, ya kan mungkin 1 hari 2 hari hujan, nanti 3 hari terang. Otomatis untuk tunas yang barusan segini kalau nggak kena air pasti kering. Itu risikonya. Kalau kering ya kalau nggak mati ya hidup. Kalau dari ini kan ibarat 99% insya Allah. Berarti kalau sudah di polybag ada tunasnya seperti ini. Ini nanti kalau sudah tumbuh sekian ini ya. Nah, ini baru ditanam di lahan. Tapi kalau udah waktunya hujan ya, apa ada istilahnya labuh apa? Kalau pada umumnya istilahnya labuh mas musim hujan. Tapi kalau kita itu berani modal ya kayak itu kayak paranet itu berani nggak mengenal musim. Walaupun kemarin oke, tanam bisa. Jadi kayak gini misalkan musim kemarau tanam, tapi kalau kita itu berani modal atau punya punya kemauan bisa mas. Kalau misalnya nggak pakai paranet bisa dengan kita itu kalau di tanah sawah itu kita tanamin naunan tanaman misalkan kayak kacang, kayak gambas tapi jarang-jarang mas. Kalau umumnya kan 81 meter, kita buat aja 2 meter. Intinya kan cuma naunan orang gitu loh. Jadi walaupun musim kemarau berani nanam. Jadi untuk melindungi porang itu dari langsung kena sinar matahari itu mas ya. Iya betul. Kalau umumnya kan menjelang musim hujan. Tapi kalau kita itu berani spekulasi atau berani terus lebih maju sedikit ya itu. Jadi istilahnya menyongsong bola. Pada umumnya kan musim hujan baru tanam. Iya. Mereka baru nanam kita sudah umbinya udah gede. Kayak gini mas yang polybag. Berarti ini kemungkinan hidup lebih banyak ya daripada yang 99% insya Allah hidup kalau udah tumbuh itu ya seperti itu. Tingkat kematiannya kecil 1% lah mas. Terus ini mas keuntungannya pakai pupuk ini. Betul mas. Ini gini untuk pengalaman kan dibanding pupuk yang lain atau mungkin pupuk kimia itu. Untuk pengalaman saya kan sharing sama yang senior. Terus terang kan saya baru 1 musim. Ya, saya tanya misalkan dari ini buat contoh dari umbi segini mungkin 1 kilo isi 2-3 ya kan. Pada umumnya ditempuh 2 musim bisa mencapai 7-10 kilo. Itu pada umumnya 2 musim saya tanya. 2 musim. Tapi kalau saya berani 1 musim bisa mencapai 7 up. Dengan cara pemupukan yaitu pakai ini. Itu ya. Sudah dibuktikan ya mas ya? Sudah ya. Musim yang kebetulan alhamdulillah untuk tahun ini insya Allah banyak relasi atau teman-teman yang mau bergabung menggunakan pupuk dari kami. Dari Pak Mabes sendiri, Pak Kasum 50 hektar. Dari Pak Hari yang punya Karisari Madiun 20 hektar. Banyak mas. Pak Budi DPR Sukorejo 3 hektar. Itu banyak. Kebetulan beliau-beliau itu mempercayai untuk partneran dengan tim dari kita.
Itu ya. Itu Nah. jadi keunggulan. Kalau yang putih itu? Kalau putih ini hormon mas. Hormon. Ini hormon ini satu paket mas. Dalam arti ini khusus untuk istilahnya pemecah sel, perangsang akar. Jadi cara pemberiannya bersamaan apa Kalau aplikasinya, aplikasinya? untuk aplikasinya misalkan untuk orang yang sudah daun itu bersamaan mas. Dengan takaran kalau ini kan perbandingannya satu botol aqua atau 1,5 liter itu 200 liter sampai 200 liter itu standar mas. Dicampur dengan air. Dengan air ya 200 standar. liter. Nah, itu standar. Disemprotkan gitu mas? Enggak mas, ini khusus kocor. Oh, Jadi dikocor. sasarannya khusus buat akar. Oh, Kalau gitu. ini untuk 50 liter untuk satu aqua. Jadi khusus untuk dikocor bukan semprot ya. Nanti semprot beda lagi. Oh, dikocor. Sasarannya ini jadi khusus sasarannya akar. untuk akar Nah, ya. Khusus akar soalnya kalau porang itu kalau daun insya Allah nggak masalah mau hijau tua mau hijau muda insya Allah aman untuk saat ini ya. Ya. Itu ya. Terus ini mas yang sudah besar ini kenapa kok Direndam. taruh direndam di air ini? Nah ini untuk merangsang akarnya biar keluar mas. Ini juga tak kasih obatnya kayak gini ya, untuk merangsang akar keluar. Nanti kan rencana memang mau saya tanam di planter bag kayak gini. Jadi ini mau ditanam terus diambil bibitnya gitu apa? Ya ini kan bakal bunga mas. Bakal bunga yang nanti kan jadinya seperti ini. Ini bakal bunga. Ini kebetulan masih ada sisa. Oh jadi ini yang ditanam ini bisa dari katak, dari umbi, terus dari bunganya ya? Nah ini bunganya mas. Ini kebetulan sudah saya rendam. Ini udah tinggal sedikit. Ini udah keluar ini. Nah ini putih, ini akar. Oh. Jadi untuk porang itu ya? Jadi untuk porang keunggulannya dari ini panen, dari katak dari daunnya atasnya daun ini panen, umbinya juga panen. Keuntungannya 3. Gitu. Tapi semua tanaman porang ini ada bunganya ini mas? Mesti ada bunganya? Pasti ada. Cuma nanti tiap musim mungkin bergantian mas. Jadi mungkin sampai punya misalkan ada 10 batang. Nanti yang tahun ini mungkin 2 atau 3 metu keluar bunganya. Nanti tahun depan ganti ya. Oh gitu. Kurang lebih. Gitu ya. Soalnya tahun kemarin ini belum bunga. Ini barusan ini bunga. Berarti bedanya kalau metode yang tradisional tadi bisa makan waktu 2 musim baru petik atau istilahnya baru kalau menikmati hasilnya gitu mas? Ya, itu gini mas. Untuk metode yang selama ini buat teman-teman petani porang pada umumnya dari umbi perbandingan gini, dari umbi isi 23 misalkan ya, rata-rata bisa menempuh 7 sampai 7 up lah. Itu ditempuh 2 musim. 2 musim berarti 2 tahun. Walaupun pertumbuhannya kan kurang lebih pertumbuhan normal kan 7 bulan lah, kurang lebih 7 bulan. Tapi kita hitung 2 musim 2 tahun gitu kan. Kalau dari kita itu dengan metode pakai pemupukan ini 1 musim bisa mencapai 7 up dengan bibit yang sama. Dengan bibit yang sama. Makanya keuntungannya ya memangkas waktu. Memangkas waktu. Perbedaannya 1 musim mas. Iya. Makanya itu kemarin teman-teman untuk musim tanam tahun ini insya Allah nanti banyak yang mau ikut. Ya mudah-mudahan sukses semua. Amin. Ya. Jadi ini belum mulai tanam ya mas ya? Mayoritas belum mas, mayoritas belum. Kalau ada yang mau tanam ya itu berani nanggung resiko dalam arti kalau lahannya terutama air mas. Kalau airnya nggak ada, hujan kan belum turun. Nah itu resikonya itu. Kalau punya kita itu berani modal, yaitu pakai sprinkler, pakai kincir. Itu bisa semprot itu ya. Dibikin uap. Berarti intinya harus lembab gitu ya. Yang kalau udah tanam berarti harus siap lembab, air. Siap air harus, ya. Kalau umumnya kan nunggu musim hujan. Tapi kalau kita itu berani, ada modal, ya kita siasati pakai hujan buatan, pakai sprinkler mas. Itu kemarin saya bikin di Cipanas sistem itu. Di rumahnya Pak Kasum.
Jadi ini yang bedanya, ini yang katak, ini yang umbi. Terus kalau yang katak ini kecil-kecil perlu disemai seperti ini ya. Ini jadi untuk merangsang pertumbuhan, jadi bertumbuh dulu untuk mengurangi atau menekan resiko kematian waktu ditanam hanya katak tanpa disemai gitu Mas ya. Iya, juga mempercepat Mas hasil panen Mempercepat. nanti. Oh. Otomatis mempercepat hasil panen juga. Soalnya kan pada umumnya masih mau tumbuh, kita sudah tumbuh duluan. Soalnya sudah punya modal daun. Itu bisa 1 minggu ya Mas ya, disemai itu ya. Kurang lebih ini 1 minggu Mas. Kataknya kecil-kecil itu ya? Paling kecil Mas, mungkin isi 1 kilo isi antara 400-500. Jadi sebesar kopi atau sebesar kacang tanah. Nah, dari itu satu musim insya Allah 1,5 kilo up rata-rata. Untuk tahun kemarin. Jadi ini bisa 1 musim bisa petik ya Mas ya? Bisa petik ya. Tapi asalkan dengan ini ya, untuk saya tambahan pupuk ini ya. Ini kalau boleh tahu buatan sendiri apa mungkin impor atau gimana? Untuk ini buatan sendiri Mas, murni dari ini pon-pon. Ya. Oh ya. Oke. Kalau tuh udah ada cukup atau mungkin bisa ditambahkan lagi ke tipsnya atau kuncinya untuk petani porang saat ini, tipsnya supaya hasilnya mungkin lebih bagus lagi ya. Iya. Kalau untuk saya pribadi sama tim ya kan, untuk penanaman porang bisa dicoba dengan metode kita 1 musim panen dan bisa dibuktikan walaupun umbi atau bibit kita itu sama dibanding dengan pola yang sebelumnya dengan ini bisa dicoba, bisa dibuktikan juga nanti. Namanya pupuk apa Mas? Pupuk empon-pon, soalnya belum ada judul kemarin dari belum ada mereknya ya. Belum ada merek, soalnya dari kalangan sendiri Mas. Itu ya. Pupuk empon-pon. Ya, mudah-mudahan dengan tahan video ini ada yang tertarik, kemudian bisa menghubungi Mas Hardi untuk mencoba pupuk yang Mas Hardi buat itu Mas ya. Oke. Terima kasih Mas untuk waktunya bisa berbincang-bincang dan para petani porang khususnya di Ponorogo dan umumnya di Indonesia ini bisa lebih maju semua. Amin. Dan Mas Hardi juga semakin sukses dengan tanaman porangnya ini sehingga Amin, Bos. Bisa lebih bagus dan bisa lebih memperbaiki ekonomi rakyat khususnya rakyat Ponorogo dan umumnya rakyat Indonesia. Makasih Mas atas waktunya. Salam sukses untuk petani porang.